Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Kemarin saya nggak update video untuk Bitcoin karena konsolidasi guys ya. Sepanjang hari Senin kita ngelihat pergerakannya dari sesi Asia masuk ke London, masuk ke New York, still doing nothing. Kemarin kita juga ada live session sama teman-teman di SAG dan kita nyaksin langsung during the New York we did nothing. Dan hari ini pun sebenarnya masih sama gitu, walaupun tadi udah sempat naik gitu ya. Ibaratnya ya kan udah sempat naik, testing 86.000, but then rejected, dia turun lagi. Ya overall kalau saya zoom out gitu, katakanlah kita ngelihat dari perspektif time frame 1 jam. Ini kemarin gitu kan, hari ini lewat dikit ya, agak sedikit lebih di atasnya, but then dia rejected. So technically kita balik lagi gitu ke dalam area yang sama. Bahkan kalau teman-teman mau ya, kamu bisa lihat juga dengan perspektif seperti ini gitu kan, bahwa ini overallnya still consolidating gitu. Cuman lihat sendiri ya, ini prosesnya tuh, harga naik, kemudian dia turun, rebound dari area order block yang kita marked up dari video yang udah saya post dari hari Sabtu, and then price consolidate ya, back and forth selama hari Senin. Hari ini kita ngelihat during London session dia break, kemudian dia turun, New York Open dia spike ke atas, ngambil liquidity dari previous high atau daripada high point yang terbentuk pada hari Minggu, and then dia rejected. Rejectednya juga nggak kencang-kencang banget sih, biasa aja gitu ya. Ya mungkin kerasa gitu ya, kayak 2%, $1.800, tapi biasa aja gitu. Karena kalau saya zoom out lagi ke time frame 2 jam, we actually still do nothing gitu kan. Kita tuh bener-bener cuman ya konsolidasi aja. Oke, ini saya hapus gitu ya. Perintilannya deh gitu saya hapus, ini saya hapus gitu kan. Ini saya hapus, apa yang kita lihat? Just the market doing its thing ya, consolidating. Ini ngapain gitu kan? Ngapain dia konsolidasi di sini? Asumsi saya sih sebenarnya simple aja ya, nunggu Jerome Powell ngomong nih ya pada besok malam, tepatnya jam 12. Berarti itu udah lusa hitungannya, tapi jam 12:15 mah ya bisa dibilang besok lah gitu. Besok tanggal malam jam 12, Chair Powell akan speak di sebuah economic forum atau economic event, tapi dia bukan ngomong ya, tapi dia discuss gitu. Jadi bakal ada tanya jawab nih, ditanya ya kan, kayak menurut lu gimana ya, ntar dia bakal jawab menurut gua kayak gini ya, pokoknya kayak gitu teman-teman. So besok yang hot itu justru malamnya sekitar jam 9 kurang ya. Kalau teman-teman trading di forex market, kamu tahu nih, ini ada Kanada ya akan memberikan interest rate decision pada sekitaran jam 8:45 ya malam hari. Dan info yang saya dapatkan hari ini adalah inflation rate-nya untuk Kanada turun. Oke, baru banget tadi ya, sekitar jam 7:30 malam 2,7% turun ke 2,2% untuk periode bulan Maret. CPI yang month over month-nya 1,1% turun ke 0,3%, dan core CPI-nya 0,7% ke 0,1%. Artinya apa? Big potential besok Kanada akan menetapkan rate-nya dia ya, atau bahkan sebenarnya ada tendensi untuk melakukan rate cut gitu kan, karena kita ngelihat situasinya inflasinya udah turunnya lumayan jauh gitu. Ini harusnya bisa jadi ada surprise, bisa jadi nggak ada surprise, ataupun kalau misalkan dia pertahankan nih rate-nya tetap gitu ya, setidaknya statement-nya berubah gitu loh ya, bahwa mereka ngelihat inflation-nya udah turun. Tadi juga kalau kita lihat udah ada pricing ini buat Kanada ya, sebelah mana nih? Sebentar, saya cek dulu. Nah ini dia ya, Bank of Canada rate cut chances on Wednesday itu naik 50% dari sebelumnya 40% before CPI data. Nah ini setelah CPI data gimana ya kan? Kemungkinan akan berubah lagi, tapi kita belum dapat update-nya nih ya, kira-kira berubahnya sejauh mana gitu. Cuma pada akhirnya ya mepet juga gitu kan. Ini menurut saya gokil ya, kalau misalkan US bayangin CPI, kemudian besoknya Fed interest rate decision ya, mereka juga bingung gitu kan, mau nentuinnya sesegera mungkin, toh meetingnya udah berjalan sebelumnya. Jadi ya kita nggak tahu ya, tapi intinya begini teman-teman, yang kita lihat adalah, perhatikan ya, ini kita lihat CPI buat US di periode bulan Maret juga sama-sama rontok angkanya. Kemudian Kanada juga sama, nyusul gitu kan. Kalau kita lihat ini kan minggu lalu, CPI-nya US kan minggu lalu nih ya, pekan lalu teman-teman. Kenapa? By the way, kalau nggak paham ya, kenapa kita ngomongin CPI? Karena konteksnya berhubungan dengan apa yang akan Jerome Powell sampaikan nih pada saat besok malam. So, inflasi US itu drop, anjloknya lumayan, rontok, 2,8 ke 2,4%. Saya lihat
beberapa anggota Fed kemarin ngasih pandangan kalau menurut mereka itu bukan level ideal lah ya. Menurut mereka bukan level ideal dan masih bisa tetap lebih tinggi. Bahkan benchmarknya dia average-nya ada yang tadi bilang sekitaran 5-6% gitu. Saya lupa, tapi kalau saya harus cari newsnya nanti bakalan panjang ya teman-teman sekalian ya. Kalian yang research, kalian yang cari tahu deh, itu pasti ketemu ya, karena baru-baru banget. Inflation-nya parah gitu, rontok. Yang lebih parah China ya. Kalau kita lihat China ini udah resesi guys. Actually nggak tahu ya ini tergolong resesi atau enggak sih. Cuman ya harusnya sih udah resesi ya, karena ini udah deflasi berbulan-bulan gitu kan. Berarti kan daya belinya China tuh udah parah banget, rontok banget nih negaranya gitu ya. Dengan kondisi tersebut, apa nih yang bisa kita harapkan lah ibaratnya gitu pada kondisi ekonomi secara global? Satu udah jelas dong, perlambatan ekonomi global bisa men-trigger apa? Ya, yang paling gampang adalah men-trigger adanya QE ya, yang dilakukan oleh bank sentralnya. China sendiri sudah QE, kita udah tahu gitu. Dan secara inflation itu angkanya parah banget guys ya. Udah sejak tahun lalu tuh angkanya udah nggak pernah ngelewatin 1% gitu. Rata-rata di bawah 0, di bawah 1% ya, 0,3, 0,2, 0,1, 0,5. Paling parahnya adalah 2 bulan terakhir. Februari itu minus 0,7 dan bulan lalu, lebih tepatnya Maret, itu minus 0,1%. Jadi China sendiri sudah deflasi. US ongoing nih ya. Sebenarnya kalau dibilang the Fed pertahankan suku bunga dengan tujuan untuk mengatasi inflasi, lah ini kan inflasinya udah gitu. Justru sebenarnya semakin lama dia pertahankan suku bunga, resikonya itu adalah membawa ke kondisi perlambatan ekonomi yang lebih ekstrim. Sebenarnya begitu ya, karena gimana enggak gitu kan. Secara market saat ini sedang wait and see, mengingat kondisi tarif belum benar-benar stable ya. Bahkan negosiasi antara US dan China setahu saya belum berlangsung. Kemudian situasi daripada pertumbuhan di dalam negerinya kan nggak gitu bagus ya. Dalam tanda kutip di sini, oke, seandainya tarif war masih berlangsung, ada kendala yang dihadapi nih teman-teman, yaitu pertumbuhan manufaktur di negara US itu harusnya belum sebagus itu. Kenapa bisa belum sebagus itu? Salah satu reasonnya adalah kesulitan dalam mendapatkan likuiditas. Likuiditas itu bentuknya cash, jadi kita pinjam uang di bank, bank itu jadi perputaran gitu kan, cash yang liquid, kemudian digunakan untuk sewa ya. Masalahnya sewa juga ya, housing rent juga sama, masih tinggi. Jadi somehow tetap mahal ya. Udah itu tetap mahal, uangnya kurang gitu kan. Ya pokoknya banyak faktor lah. Dan hal tersebut bisa membuat ekonomi US semakin melambat. Dan kondisi itu tentu saja akan menyebabkan US itu masuk ke dalam resiko ya jurang resesi ekonomi ya. Kita ngomong fair aja teman-teman sekalian. Dan saya rasa ini udah banyak diomongin lah ya. Bukan kita doang gitu, tapi kita ngomongin dari analis-analis perbankan ya, analis-analis aset manajemen juga mereka udah ngomongin hal yang sama gitu, bahwa resesi ya, udah naik sekian persen. Ya apa itu artinya ya? Sebenarnya kalau perlambatan ekonomi, statement resesi itu hanyalah merupakan sebuah sebuah label di mana negara itu sudah mengalami perlambatan ekonomi dari 3 bulan sebelum atau 4 bulan sebelum. Jadi andai kata nih, sekarang udah slow, bulan ini slow, bulan depan slow, 2 bulan lagi masih slow, ya udah di bulan kelima nih pengumuman resesi ekonomi gitu. Tapi kan udah ngerasain nih 4 bulan sebelumnya, dan financial market udah pricing in biasanya gitu ya. Stock market udah rontok duluan, katakanlah udah 20-30% atau 25% gitu. Bagaimana dengan Bitcoin? Ya Bitcoin mungkin udah 50%, mungkin udah 40% gitu pada saat kita dapat info soal resesi itu. Artinya yang kita rasakan saat ini adalah kondisinya dibilang sudah resesi, mungkin bisa jadi ya sudah sedang berlangsung. Tapi dibilang apakah masih bisa ditolong? Ya tergantung nih The Fed seberapa ngotot gitu loh, di-compare dengan situasinya si Donald Trump saat ini yang udah jelas sekali dia ngotot gitu. Ya kan? Jadi ya bagaimanapun market pasti akan nunggu statementnya Jerome Powell during during economic event itu. Kita perlu tahu juga kira-kira Powell gimana positioning dia, apakah dia lebih beratnya untuk mensupport ekonomi supaya nggak rontok dan melihat inflasi saat ini turun itu sebagai sebuah lampu hijau untuk dia mempertimbangkan melakukan rate cut pada bulan Mei, atau malah sebaliknya.
Ya, bahwa dia ngelihat ya itu temporary, nanti juga naik lagi inflasinya gitu. Kita biarin dulu deh kayak begini. Ya udah, kalau nggak ada clue, market baru make a decision. Saya pikir itu yang menyebabkan Bitcoin saat ini konsolidasi. Still do nothing, at least 2 hari terakhir gitu ya. Terus gimana nih pandangan saya pribadi gitu. Saya sebenarnya kalau ngelihat kondisi begini teman-teman, jujur sulit ya untuk mengatakan apakah ini oke atau ideal untuk kita udah bisa bilang bahwa ini naik gitu. Price action wise semua mendukung. Oke, satu, kita bisa asumsikan bahwa kondisi kita bergerak di dalam sebuah trendline dan trendline ini akhirnya broken. Oke, setelah berapa lama tuh? Sejak terbentuk trendline itu kan berarti 1, 2 ya, di sini sentuhan pertama. Nah, sejak itu deh kita lihat ya, akhirnya breakoutnya setelah 72 hari. Kemudian kalau kita lihat, kamu bisa juga mengasumsikan bahwa ini potential double bottom. Ya, misalnya lihat sekiranya double bottom deh gitu. Cuma kalau buat saya pribadi, instead of double bottom, saya ngelihat ini sebagai lower low, tetap valid sebagai lower low. Namun, coba perhatikan, secara indikator saya udah sampaikan ya ke teman-teman sejak beberapa hari terakhir, bahwa kita melihat ada divergence. Ya, pada MACD ini mengalami divergence. Kemudian pada kondisi stochastic sih nggak terlalu kelihatan ya teman-teman sekalian gitu. Tapi ya ini tetap divergence tuh. Oke, itu tetap divergence. And then the latest one atau the last one ya. The latest one ya. The last one adalah RSI. Ini lebih clear lagi gitu. Jadi kalau teman-teman cek ya RSI bullish divergence itu langsung keluar di Google tuh banyak banget. Dan modelnya tuh kayak begini ya, simple banget teman-teman, reguler lagi, nggak ada hidden divergence segala macam gitu ya. Tapi ini kita ngomongin reguler. Ya reguler itu berarti yang paling common, yang paling tradisional. Ketika harganya membentuk lower low, tapi kalau kamu perhatikan dari sisi, sebentar saya keluarin aja deh ya, mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah ini ya, ketika kamu membentuk yang namanya kondisi lower low, untuk harganya, tapi RSI-nya itu membentuk yang namanya higher low. Nah, ini dikategorikan sebagai bullish divergence ya, bullish regular divergence. Menandakan apa? Menandakan potensi market mengkonfirmasi area tersebut sebagai area bottom-nya. Kira-kira begitu penjelasannya. Dan yang kita lihat saat ini yaitu ya, RSI-nya udah jelas membentuk yang namanya higher low, kemudian dari segi price-nya udah jelas membentuk yang namanya lower low. So, ini merupakan sebuah kondisi ideal untuk kita bisa bilang juga dengan confident bahwa sebetulnya andaikan kita mengatakan bahwa is it gonna be the bottom before kita ngelihat Bitcoin rebound, ya ingat teman-teman, bottom itu kan batas bawah ya. Ibaratnya kita lihat dia turun selama berbulan-bulan, terus akhirnya kita ketemu nih batas bawahnya. Apakah itu artinya dia akan begini? Belum tentu juga. Ya, belum tentu juga Bitcoin akan begini gitu, belum tentu juga. Bisa jadi kita ngelihat bottom itu hanya sekedar untuk mencari lower high saja before rejected lagi. Ya, ini bukan bentuk kuat, tapi lebih kepada membuat teman-teman tuh aware gitu loh, bahwa kondisinya belum tentu juga kita bisa bilang itu sebagai bottom daripada correction secara keseluruhan dan akan ngebawa Bitcoin untuk create higher high-nya. Makanya saya pernah jelasin, I think during live streaming ya, saya ada ngomong sama teman-teman bahwa situasi kita itu bisa jadi antara dua gitu. Ini tergantung kondisi ekonominya guys. Makanya bisa diselamatkan atau enggak ya tergantung nih pengambil keputusan dan kebijakan-kebijakannya gimana gitu kan. Kalau kita lihat ini bisa jadi dua kondisi ya. Kondisi pertama adalah mengikuti situasi yang terjadi pada era ini ya. Kalau kalian lihat ini dump pertama kali terjadi pada bulan Mei 2021, kala itu diakibatkan oleh China ban crypto, and then kita ngelihat market rally for the last time. Di sini baru kita bisa bilang nanti wah ini divergence nih. This is the end gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri sih, ya ini udah divergence guys ya. It's a very hard divergence, which means sebenarnya bisa nge-lead kita bahwa this is gonna be the final top gitu loh. Cuman karena kita ngelihat secara indeks dia sudah main juga di bawah 50, nah pertimbangannya adalah kelihatannya kita ngelihat bahwa situasi ini sudah ada apa ya? Ada titik di mana kita bisa ngelihat justru oke, terlepas dari kondisi divergence-nya, berarti kan momentumnya udah nggak terlalu kuat, ya, udah nggak terlalu kuat. Dan kita ngelihat somehow extra selling pressure-nya nggak sampai sejauh itu. Nah, kondisi tersebut bisa dibilang nggak sepenuhnya tepat karena MACD-nya nggak sejalan gitu. MACD-nya kita nggak ngelihat dia divergence. Oke, kalau tadi kamu udah lihat di perspektif time frame daily, apa yang kita lihat? Semuanya divergence, ya. MACD divergence, stochastic divergence, RSI divergence. Tapi kalau untuk weekly,
MACD-nya tidak divergence, itu yang pertama. Kita lihat lagi, stokastiknya juga tidak ada divergence. Ya, stokastiknya so far sama saja. Dan situasi yang sama teman-teman untuk di time frame, untuk RSI-nya aja nih yang berbeda bahwa dia menunjukkan divergence. Terus kamu misalnya argumen, Vin, ini kan bukannya bisa jadi merupakan hidden bullish divergence ya? Ya enggak dong. Hidden bearish divergence itu adalah ketika kondisi price action-nya coba kita lihat ya untuk memastikan teman-teman. Saya takut saya salah lagi ya. Sorry guys ya, saya sendawa guys ya. Oke, ini kita lihat teman-teman. Hidden bearish divergence adalah ketika stokastiknya atau RSI-nya menciptakan heel ya. Jadi kita ngelihat dia menciptakan higher high tapi harganya menciptakan lower high. Nah, ini hidden bearish divergence. Kalau kondisinya saat ini ya dia menciptakan higher high, betul. Tapi kan harganya juga sama-sama menciptakan higher high. Nah, berarti tidak valid untuk dikatakan sebagai hidden bearish divergence untuk case MACD-nya. Tapi untuk case ini gimana? Ya, ini benar. Ya, bisa dikatakan divergence. Salah satu yang saya pakai juga untuk Bitcoin ya sebenarnya di dalam analisis sendiri itu biasa saya gunakan time frame 2 pekan. 2 pekan itu termasuk yang lumayan oke guys. Karena beberapa kali dia ngasih indikator itu tepat ya. Kalau kita lihat di sini titik bottomnya pas ya di stokastiknya sendiri crossing down ya di bagian bawah dekat dengan area oversold. Kemudian the next one di sini, oke, lebih kurangnya area yang sama kita ngelihat dia juga crossing up and then di situ jadi bottomnya. Di sini juga sekarang sama nih teman-teman. Nah, ini yang menarik. Kalau kita lihat setelah tekanan jual yang sifatnya hanya terbatas saja, ya tidak lebih rendah daripada sebelumnya atau tidak mencapai level yang sama, stokastiknya sendiri nunjukin kalau kita sudah berada di area yang extreme oversold. Kenapa ekstrim? Karena dia under index 20. Dan itu sebenarnya nunjukin kalau ya ini udah oversold gitu. So buat 2 pekan kita bisa bilang everything still looks good ya. Beda ceritanya dengan case yang sama terjadi pada di tahun 2020-2021. Kenapa berbeda? Coba kamu perhatikan apa yang membedakan MACD-nya divergence pada kala itu. Ya, di sini kamu bisa lihat tuh. Pastikan ya, saya nggak bohong teman-teman. Di sini divergence ya. Mungkin enaknya begini kali. Ini saya collapse dulu, saya tutup kayak begini. Mana ya? Nah, ini ya tuh kamu lihat nih. Ini untuk MACD-nya nih. Tuh. Oke, pada kala itu divergence. But this time kalau saya geser ke samping kamu lihat we don't have any divergence. So yeah, we still have that opportunity untuk ngelihat Bitcoin rally. Tapi seberapa saya confident, semua tergantung kondisi ekonominya guys. Ya, itu tetap harus kita garis bawahi gitu. I mean, ya, this just indicator. Ya kan? Indikator tetap nggak 100% akurat gitu loh. Pasti ada salahnya. Dan kondisi itu yang kita jadikan sebagai pegangan bahwa saya tetap harus aware dengan resikonya. Saya tidak mau terlalu overconfident mengatakan bahwa this is gonna be the bottom. I'm gonna be very very aggressive. I'm gonna hit all the buys. I'm gonna hit saya bakal jual rumah saya bakal jual mobil saya. Pokoknya semua arah yang saya bisa jual termasuk kancut-kancut saya bakal jual. Ya saya tanda tanganin kan saya jual gitu ya. Ini saya pernah pakai Kevin Sailey misalnya begitu kan. Untuk beli Bitcoin. Nah, itu yang saya nggak mau gitu. I mean, kita mengesampingkan faktor resikonya. Itu yang berbahaya. Tetap teman-teman lihat lagi, resikonya sepadan nggak untuk kamu take transaction-nya. And then kalau kamu ambil sekalipun, ya tetap harus ada pertimbangan. Ya, jangan all in juga gitu loh. Perhatikan, kamu bisa makan nggak selama 3 bulan, 6 bulan ke depan gitu loh. Jangan kamu uang makan, kamu hajar juga. Nggak apa-apa, uang makan gua hajar, yang penting 3 bulan lagi jadi 3x gitu. Kayak, ya nggak make sense gitu. Paham ya teman-teman sekalian? So, we have so many evidence ya kan untuk kondisi saat ini. Apakah kita akan ngelihat titik bottomnya? Maybe dengan divergence yang terbentuk tadi. Oke, itu kita ambil sebagai salah satu pegangan kita lah untuk saat ini. Bahwa saya meyakini divergence itu bisa memberikan kita semacam konfirmasi bahwa yes, this is probably gonna be the bottom of the movement saat ini gitu, oke? And then if ya, untuk mendapatkan validasi ya, bagaimana ya dapat validasi yang paling idealnya gitu? Well, ada satu syarat yang harus dipenuhi teman-teman, yaitu Bitcoin harus bisa take over high point ini. Ya, kenapa saya nandain area itu? Karena kita lihat di sini dia sudah ciptakan lower low. So, kalau secara struktur ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low. Dan itu artinya, kalau memang kita meyakini adanya potensi kondisi tersebut, kita bisa follow along, gitu ya. Follow along tuh maksudnya gimana? Walaupun ya teman-teman,
ini kita udah lihat ya bahwa ini adalah area yang saya sudah marking sejak I don't know ya, seminggu lalu atau mungkin lebih dari seminggu lalu teman-teman. Ya bahwa area ini adalah area supply-nya ya. This is the zone yang dimana kita harus waspada Bitcoin itu bisa dapat rejection. Oke, pertanyaan saya adalah kalau misalkan dia mendapati rejection, kemana dia turun dan seberapa jauh dia turun? Kalau dia turun terbatas, oke, I'm fine. Ya probably kita hanya mencari potential area higher low, untuk kemudian dia rebound lagi. Atau kabar baiknya, kalau memang dia di bawah konsolidasi dan dengan kuasanya Jerome Powell menekankan bahwa dia bisa memberikan clarity bahwa inflation saat ini udah sejalan dengan yang dia mau, udah mendekati targetnya dia. So ya dia bakal pertimbangkan untuk melakukan rate cut pada bulan Mei dan bla bla bla. Well, maybe we can see the breakout very very soon ya. So kuncinya ada di Jerome Powell. Kalau teman-teman meyakini, which is saya juga, kita semua tahu Jerome Powell playing defensive. Biasanya kalau ditanya-tanya kayak gitu, dia nggak mau jawab. I don't think it's appropriate. Yang diomongin halnya sama terus teman-teman sekalian. Itu artinya, ya kita bisa bilang Bitcoin mungkin hanya akan bermain di sini aja. Konsolidasi tetap di bawah 88.000. Somehow dia mau turun di bawah 80.000 juga nggak kuat. Mantul lagi karena buyersnya cukup kuat. Itu pertimbangannya teman-teman. Oke, so for now gimana? Ya kalau buat saya simple aja guys, follow the internal structure. Selama bull still in control, ya udah follow aja gitu. Oke, dan itu artinya gimana untuk invalidasinya? Ya titik ini teman-teman, kamu lihat aja. Ini level invalidation. By the time Bitcoin break dari level tersebut, oke, kita bisa concern untuk Bitcoin menciptakan pergerakan yang dalam tanda kutip ke harga yang lebih rendah gitu ya. Bisa jadi tembus 80.000, bisa jadi bermain di bawahnya, dan itu artinya ini hanyalah sebuah fake out before kita nge-retest terhadap high point di Maret 2024. Baru kemudian bisa rebound, ya mungkin seperti itu kondisinya. Oke, so for now teman-teman sekalian itu yang bisa saya updatekan. Pay attention on Jerome Powell pada hari Rabu atau Kamis ya. Ini di tengah-tengah karena jam 12:15 ya. Perhatikan itu. Artinya besok malam baru nanti akan saya updatekan kembali kira-kira apa nih yang perlu kita perhatikan, dan jika seandainya ada movement kita akan langsung kasih reaction ke teman-teman juga supaya teman-teman tahu kira-kira enaknya atau idealnya gimana ya pemanfaatan di marketnya gitu. Ya gimana kita ngebacanya dan apa nih yang sekiranya kita bisa harapkan lah untuk pergerakan sepanjang bulan April ini. Oke, so I think that's gonna be the update dari saya. God bless to everyone and see you guys again in the next update guys. Cheers, bye bye.